What's up teman-teman, balik lagi di channel Arif King. Kali ini di depan kita ada oli samping Idemitsu. Gue pengen nge-review ini. Nah, sedikit cerita, dulu gue udah pernah pakai oli ini selama kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun. Nah, jadi dengan mudah gue bisa ngambil kesimpulan bahwa Idemitsu 2 Tap adalah oli samping dengan jas UFC terbaik yang ada di pasaran, atau jas UFC terbaik yang ada di pasaran ya Idemitsu. Sebenarnya untuk lawan tandingnya ada Eneos ya. Ini dia Eneos ada, tapi gue punya kesimpulan karena gue udah ngamatin begitu lama, dua-duanya udah pernah gue pakai, dan gue bisa ngambil kesimpulan Idemitsu adalah yang terbaik menurut gue ya. Kalau ada yang suka Eneos ya nggak masalah, cuma kalau menurut gue setelah gue banding-bandingkan lebih bagus Idemitsu. Nanti alasannya gue kasih tahu di perbandingan antara mereka berdua, tapi sekarang kita mau nge-review Idemitsu dulu. Nah, nanti spesifikasinya gue tulis di tengah. Nah, ini kita langsung cerita ke kelebihan dan kekurangannya aja ya. Untuk tarikan di skenario pertama itu jarak jauh dengan kecepatan rendah, oli ini sama sekali tidak masalah, aman. Nah, langsung ke skenario kedua, itu untuk jarak jauh dengan macet-macetan, oli ini masih aman. Untuk setengah jam sampai 1 jam masih aman. Tapi udah 1 jam ke atas untuk perjalanan, kayak dulu gue pernah pakai ke Bandung. Nah, itu perjalanan 3 jam naik turun gunung, ini udah dia kelabakan ya, agak-agak mulai ngempos, tenaganya mulai hilang, tapi nggak nge-gym gitu teman-teman, karena memang dari speknya ini untuk harian doang. Kalau mau untuk touring ya mungkin ditambahin di tangki gitu ya, skenario kedua. Dan untuk skenario yang ketiga ini nggak cocok untuk jarak jauh dan kebut-kebutan. Oli ini kurang cocok, masih bisa dipakai jalan, cuma jadi kurang nikmat ya, karena memang dia di RPM atas jadi terasa berat, dan tenaganya nggak segalak di pas dia masih di RPM bawah gitu kira-kira. Di RPM bawah cukup lincah, tapi di RPM tinggi kurang enak, kurang nyaman lah kalau menurut gue ya. Jadi ini memang khususnya untuk harian. Untuk balapan nggak direkomendasikan untuk harian gitu teman-teman. Nah, menyambung tadi kesimpulan gue di awal, kenapa dia gue sebut dengan jas UFC terbaik. Nih ya, kita bawa perbandingannya aja ya. Nih. Tadi kenapa gue bilang dia jas UFC terbaik? Yang pertama, gue suka dia volumenya 0,8 liter, dan dia irit banget menurut gue. Ini juga irit, cuma lebih irit ini karena dia 100 ml lebih banyak daripada ini. Ini 700 ml, ini 800 ml. Dan yang kedua, ini tersedia sangat banyak di pasaran. Setiap gua ke bengkel hampir dipastikan ada 2 oli ini gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua ya, yang pertama irit, yang kedua dia ada di pasaran banyak, dan yang ketiga dia wangi. Kenapa gua sekarang memasukkan nilai untuk oli samping yang wangi? Karena memang setelah gue coba-coba dan gue pikir-pikir, memang kalau pas di lampu merah itu kita butuh sopan lah di jalan ya kan, udah ngebul nggak wangi ya kan, sangit. Nah, itu jadi negatif juga ya kan. Nah, ini untungnya dia wangi, walaupun nggak sewangi orange tapi dia wangi gitu teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, perbandingan antara harga dan spesifikasinya ini menurut gue masih sangat wajar dan sangat worth it ya teman-teman, karena dia walaupun dia 50.000 tapi dia 0,8 liter, dan untuk harian speknya itu pas banget menurut gue gitu teman-teman ya. Itu kelebihan yang ketiga. Dan yang keempat, dia asapnya sangat tipis. Jas UFC asapnya tipis, dan itu artinya oli ini sopan di jalan. Jadi walaupun pas lampu merah kita tetap nyalain mesin, itu masih sopan, masih
masih nggak mengganggu orang lain lah gitu teman-teman. Nah yang kelima, dia ini Jaso FC dan keraknya itu tipis. Kalau kerak tipis itu akan memperpanjang usia busi teman-teman gitu. Dulu gue pas pakai ini tuh businya lumayan awet ya, karena keraknya tipis gitu teman-teman. Itu adalah 5 kelebihan dari oli samping Idemitsu. Nah untuk kekurangannya, oli samping Idemitsu itu untuk sampai mencapai performa maksimal, artinya kita bisa ngerasain tenaganya enteng nih. Nah dia itu butuh waktu 5-10 menit sampai kita bisa ngerasain oli ini bekerja dengan baik gitu. Nah yang kedua, oli ini nggak cocok untuk RPM tinggi. Sebenarnya sih nggak masalah ya, karena memang kan oli ini memang diciptakan untuk harian. Tapi buat yang kadang-kadang kayak gua kan butuh jarak jauh, sekali jalan aja 25 km, ini kurang cocok. Oli ini bagus untuk Jaso FC, gue bisa bilang ini oli terbaik. Cuma untuk riding style gua dan kebutuhan gua sehari-hari ini kurang cocok, karena dia flash pointnya tuh rendah seperti Shell, tapi masih di bawah Shell sih, masih di bawah 9 di bawah 100 derajat kira-kira gitu teman-teman. Itu yang kedua. Yang pertama, RPM sampai dia bekerja maksimal itu butuh waktu, dan yang kedua nggak cocok untuk RPM tinggi gitu teman-teman. Tapi sebenarnya sih kekurangannya kan cuma 2, dan itu juga nggak begitu penting juga ya, karena memang kalau kita pakai sesuai speknya, misalnya untuk harian ya nggak ada masalah. Kita kan jalan juga nggak butuh gas galak-galak kan, buat harian mah nggak butuh kebut-kebutan, jadi masih sangat worth it menurut gua. Dan untuk jalan jauh pun oli ini tinggal kita campur aja di tangki 5 ml per liter ya, udah enak lagi. Itu tips dari gua untuk mengatasi 2 kekurangan dari oli samping Idemitsu. Sisanya oli ini untuk Jaso FC dia yang terbaik menurut gua ya. Gua mungkin bisa ngasih dia nilai 9 dibandingkan dengan Eneos gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya Idemitsu bagus gak? Bagus, cuma kenapa lu nggak make? Ya nggak cocok aja gitu. Oke teman-teman, thanks for watching. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau nambah informasinya, tulis aja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ngecek oli samping.